Peran pemerintah dalam menyukseskan revolusi mental adalah vital. Namun rakyat atau manusia Indonesia tak peduli apapun profesi dan pekerjaannya, tetap menjadi penentu keberhasilannya. Ayo berubah, harus dimulai dari diri sendiri, di lingkungan terdekat, hingga level negara dan bangsa. Seperti contoh iklan berikut. Di jalan raya, kita tak bisa hanya marah dan berteriak saat orang lain mogok yang menyebabkan kemacetan. Namun, harus pula membantu saudara kita yang ketiban masalah di jalan raya. Saling membantu merupakan nilai yang termasuk dalam aspek gotong royong. Satu di antara 3 pilar revolusi mental. Dua pilar lainnya adalah integritas dan etos kerja. Berubah itu peduli kepada orang lain. Kembali bersama Mbak Puan Maharani dalam DBS To The Point. Mbak Puan baru saja menjelaskan soal salah satu bagian dari revolusi mental, yaitu soal integritas. Lalu kemudian saya juga membaca dari websitenya itu soal etos kerja. Ini problem yang sangat besar untuk kita. Kalau dilihat Mbak Puan, di Kementerian Anda lihat etos kerja kita itu seperti apa wajahnya sebetulnya? Ya, etos kerja itu bagaimana kemudian kita bekerja secara optimis, kemudian membangun satu inovasi-inovasi yang kemudian membuat paling tidak panjangnya birokrasi itu kemudian tidak terlalu panjang atau berbelit-belit. Juga bagaimana kita bisa bekerja keras. Bekerja keras itu bukan berarti kerja dari pagi sampai malam saja, namun bagaimana kerja kita itu produktif. Apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak bisa kemudian rapat itu berjam-jam misalnya, tapi nggak ada solusi. Nah, lebih baik kita kerja rapat itu sebentar kita tanya permasalahannya apa, kemudian kita cari solusi. Kalau kemudian belum bisa didapatkan solusi pada saat itu, tentu saja kita harus delegasikan penugasan, namun kita kasih target. Hari-hari ini menurut saya yang belum ada itu adalah berkaitan dengan target, timeline, dan kemudian apa yang kemudian menjadi tujuan dari semua kegiatan yang kita lakukan. Karena kadang-kadang rapat hari ini saya minta 1 minggu, kemudian nggak ada juga kemajuannya. Jadi harus ada, saya minta 1 minggu udah ada atau tidak ada, apa yang kalian lakukan? Iya, Mbak Puan, kita keliling ke berbagai negara, maju, dan orang hanya melihat bahwa negara itu maju. Mereka tidak tahu bagaimana proses sampai kemudian mereka mencapai kemajuan seperti itu. Hukumnya itu cuma satu, kerja keras, bukan? Betul. Dan tidak bisa mencari gampang lalu tiba-tiba jadi maju. Nah, sekarang kalau Anda mau mensosialisasikan ini, gimana caranya? Ya, optimisme itu kemudian tentu saja tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah, oleh kantor Kemenko PMK, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh yang mungkin bisa saya berikan, bahwa hari-hari ini ekonomi dunia dan juga Indonesia tidak terlalu baik. Saya mengatakan bukan jelek atau kemudian tidak baik, tidak terlalu baik. Kemudian kita harus bangun optimisme itu, ya salah satunya bagaimana semua orang itu punya optimisme yang sama. Jadi jangan kemudian belum apa-apa mengatakan bahwa kita nggak mungkin hidup di Indonesia, kita nggak mungkin bersaing di Indonesia, tapi semuanya itu harus mau bekerja keras, membangun optimisme bahwa sebagai rakyat Indonesia, kalau kita lakukan secara bersama-sama, Indonesia akan bangkit. Sekarang membuat rasa bersama Indonesia bekerja keras itu gimana? Nah, memang ini bukan satu hal yang mudah, saya harus akui, dan bukan suatu hal yang bisa kita lakukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan atau 3 bulan. Namun saya meyakini bahwa kalau tidak ada orang yang kemudian mau melakukan ini, sampai kapan ini akan kita biarkan berlarut-larut seperti ini? Karenanya saya mempunyai keyakinan dengan semua yang kami lakukan bersama-sama, juga dengan seluruh kementerian dan lembaga, dan tentu saja dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Gerakan Nasional Revolusi Mental ini pada saatnya tentu saja akan memperlihatkan hasilnya. Mbak Puan, saya menduga istilah revolusi mental ini tidak tiba-tiba muncul dari Jokowi. Tapi saya kira rahim ideologisnya itu ada di PDIP. Ada dari Bung Karno, terus masuk ke situ, lalu keluarlah yang namanya revolusi mental, bukan? Kalau lihat seperti ini, dan bukan kebetulan kemudian Anda ada di kementerian ini, lalu kemudian menjalankan tugas seperti ini. Target yang dibebankan oleh Presiden kepada Anda untuk yang
Saya berkali-kali melakukan diskusi berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini dengan Pak Presiden Jokowi. Bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa targetnya. Ya tentu saja yang menjadi concern dari beliau itu adalah bangsa ini kembali roh dan jiwanya mempunyai karakter yang jelas. Dan itu tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957 bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita perbaiki secara bersama-sama sehingga masa depan bangsa ini, kembali lagi saya katakan, ini bukan buat kita, ini buat masa depan bangsa. Yang saya concern adalah anak cucu dari Indonesia. Dan kita memang harus mulai dan tidak boleh ditunda, harus dimulai. Harus kita mulai, tidak boleh kita tunda, dan kita nggak boleh mundur lagi. Kalau lihat seperti ini, apa yang Anda alami ketika mau menyampaikan ini atau mau mensosialisasikan ini, atau ketika taruhlah melihat respon publik ketika Anda mau melakukan revolusi mental ini? 5 tahun yang ada sekarang ini buat saya memang kalau kita katakan pendek, tapi kalau kita mau katakan panjang. Namanya membangun karakter suatu bangsa itu memang nggak bisa ditentukan oleh waktu, karena bangsa-bangsa seperti Tiongkok, kemudian bahkan negara seperti Amerika saja membangun karakter bangsanya itu perlu waktu yang sangat panjang dengan sistem yang jelas. Yang harus dibangun ini dari sebuah bangsa itu tentu saja bagaimana kita mempunyai sistem yang jelas sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di Indonesia, untuk kemudian mau tidak mau itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tetapi ini kan bicara di antara kerumunan, kira-kira begitu. Karena efektivitasnya kan bagaimana bisa karena itu memang kami sedang membuat draft impres Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kemudian itu akan menjadi payung hukum dari pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Artinya payung hukum itu diharuskan semua kementerian lembaga dengan masyarakat itu untuk bahu-membahu secara bergotong royong melakukan hal tersebut. Karena kenyataannya kan begini Mbak Puan, kita minta buang sampah di tempatnya. Ketika kita ke Singapura patuh, tetapi ketika di sini orang tidak. Yaitu salah satu hal yang kami coba lakukan, kita sudah menghimbau, kita sudah mensosialisasikan, kemudian kita sudah mencoba menarik seluruh kementerian lembaga dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi, akademisi, bahkan kita masuk ke universitas-universitas, kemudian kita masuk ke organisasi-organisasi. Saat ini dari 2015 sampai 2016 memang karena proses sosialisasi ini masih harus kita lakukan, mereka kemudian masih menanyakan apa revolusi mental, bagaimana melakukannya. 2016 ini kita akan mulai masuk dalam implementasi. Salah satu contohnya ya hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan, bagaimana sih buang sampah sembarangan. Dalam kasus yang terakhir, sekarang kan ada perintah jangan gunakan atau tentang kantong plastik. Bagaimana itu bisa dipastikan bahwa itu akan jalan? Ya, itu memang salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental berkaitan dengan lingkungan hidup, karena kami memang mengharuskan semua kementerian lembaga itu untuk melakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai dengan bidangnya. Salah satunya itu adalah pembatasan penggunaan kantong plastik untuk lingkungan hidup, supaya jangan sampai kemudian sampah plastik itu yang tidak bisa terurai selama sampai ratusan tahun itu kemudian tidak semakin menumpuk. Nah, tentu saja kan itu memang perlu adaptasi dan sosialisasi. Saya meminta untuk disosialisasikan, kemudian diuji coba di beberapa kota. Saat ini kan memang baru 20 kabupaten kota yang kemudian melakukan hal itu. Tapi saya sudah mengatakan bahwa kita harus ada target. Bagaimana kemudian kita melakukan monitoring, evaluasi berkaitan dengan hal itu. Jadi jangan sampai setahun nggak ada kemudian solusinya atau nggak ada evaluasinya. Kalau ada berhasil, kenapa berhasil? Kalau nggak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Mbak Puan, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.